Untuk kuliahnya di sana sendiri itu saya rasa lebih ke studi kasus gitu sih Bu. Jadi ada di mata kuliah auditing itu kita nge-review auditor report dari perusahaan yang ada di Taiwan, perusahaan manufaktur waktu itu. Dan kita disuruh nge-review auditor reportnya itu kayak ini opini auditnya apa ya. Terus laporan keuangannya ini menunjukkan di profit atau di loss gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi hari ini sudah datang tamu istimewa. Istimewa. Tamu istimewa kita ada Mas Ilham, atau kalau saya biasanya panggilnya Ilham aja gitu ya. Nah, Ilham ini mahasiswa semester berapa sekarang, Ham? Semester 7 Bos. Oh, udah sekarang semester ya. 7. Lagi skripsi ya? Iya dong. Iya. Siapa pembimbingnya? Bu Iva dong. Iya, pembimbingnya. saya ya. Iya. Oke, Ham, selain sibuk skripsi, apa nih kesibukan lainnya, Ham? Selain sibuk skripsi, saat ini sih saya juga sibuk jadi tutor untuk BIPA. Jadi saya ngehandle satu anak dari Afrika Barat untuk ngasih materi tentang bahasa Indonesia. Dan juga selain itu saat ini juga jadi ketua Departemen Finance di ISEC UMM gitu. Jadi udah memasuki tahun terakhir, jadi sudah mulai transisi ke successor saya. Ya, gitu. adik-adik tingkat ya. Iya. Oke, nah itu tadi kan ngajar di BIPA juga ya. Itu Iya. untuk berapa lama? Atau dari kapan sampai kapan biasanya kayak gitu? Oh iya, jadi untuk ngajar di BIPA-nya itu juga 1 semester kemarin sudah memasuki di bulan terakhir juga kebetulan di sini. Tapi kalau misalnya mau diperpanjang itu juga bisa, cuman mungkin saya mungkin di pending dulu Iya, karena kamu udah mau lulus iya, juga ya. mau fokus ke skripsi dulu gitu sih Bu. Iya, terus itu daftarnya gimana? Atau ada rekrutmen dari BIPA-nya? Atau kamu yang aktif daftar atau gimana? Oh iya. Mungkin ada adik-adik yang pengen ikutan juga. Oh iya, jadi untuk persyaratannya BIPA sendiri itu hanya kurikulum vitae atau CV dan juga ada surat lamaran untuk apply di BIPA tutornya itu sendiri gitu. Jadi persyaratannya cukup mudah, jadi mungkin ada teman-teman yang mau daftar juga itu dipersilahkan aja. Jadi soalnya itu juga open untuk seluruh program studi gitu Bu. Iya, nggak ada ketentuan gitu nilai bahasa Indonesia harus berapa? Oh, nggak ada Bu. Oh. Iya. Siapa Nggak tahu ada. bahasa Indonesianya Iya. harus A. Nggak keterima dong saya. Iya, oke Ham. Nah, sebelumnya kalau nggak salah semester lalu kan kamu juga ikutan program ICT ya, Iya, Bu. International Credit Transfer gitu-gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Awal mulanya kamu kok bisa tahu program itu, terus kamu kok bisa tertarik buat daftar itu tuh gimana? Oke, Bu. Jadi sebelumnya, sebelum saya daftar International Credit Transfer atau ICT itu, saya sebelumnya juga daftar salah satu beasiswa juga dari pemerintah Indonesia untuk kuliah di luar negeri selama 1 semester, tapi secara luring gitu. Oh ya, langsung ke negaranya? Iya, langsung di negaranya tersebut gitu. Nah, tapi waktu itu karena saya sudah mempersiapkan dokumen dan juga ternyata hasilnya itu gagal, belum keterima Iya. gitu. Jadi ya karena saya punya dokumennya ini takutnya nggak terpakai, jadi ya udah deh. Tiba-tiba ada info International Credit Transfer itu, ya udah saya coba apply dulu karena persyaratannya juga cukup gampang untuk untuk dikumpulkan gitu secara waktu yang singkat gitu. Jadi ya saya coba aja, ternyata keterima jadi nominasi kemarin di UMM-nya sendiri gitu. Dan waktu itu setelah itu ada seleksi juga dari Diktinya langsung. Dari UMM itu kita ngirimin proposal gitu ke Diktinya dan diseleksi, ternyata UMM termasuk dari 11 atau 10 kampus yang mendapatkan bantuan dana International Credit Transfer gitu, Bu. Oh, ceritanya begitu. Terus kamu tahu daftar itu dari websitenya atau dari Airo atau dari mana? Dari Instagram Aero, Bu. Oh, dari Saya. Instagram Iya. Airo ya. Terus kamu cari Selalu- tahu gitu-gitu, tanya-tanya. Iya, selalu up to date soalnya. Iya. Kamu follow berarti ya? Iya dong. Iya, oke. Nah, itu kan ICT itu kan berarti ada seleksi. Terus kamu tadi bilang proposal juga Iya. gitu. Nah, itu kalau seleksi dokumen tuh kira-kira apa saja yang diperlukan, Am? Selain mungkin
KHS ya pastinya. In English atau tetap Indonesia tapi? In English Oh, in kemarin. English. Yeah. Itu kamu translate sendiri atau dibantuin Iro atau gimana? Dibantuin sama language centernya. Oh, LC. Iya. Mm-mm. Oke, gitu. Terus selain KHS apa aja nih yang perlu disiapkan? Oke, jadi sebenarnya persyaratannya cukup gampang karena hanya ada 2 dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu transkrip akademik dan juga yang satunya adalah English Proficiency Test atau tes bahasa Inggris gitu. Oke. Gitu sih, Bu. Jadi untuk tes bahasa Inggrisnya itu sendiri bisa pakai TAEP, ada Duolingo, ada IELTS dan juga TOEFL. TOEFL-nya TOEFL ITP atau IBT atau terserah? Yang TOEFL PBT kayaknya ada. PBT? Iya, Oh. 500 minimal. Iya, minimal 500. Iya. Nah, itu dicatat. TOEFL minimal 500. Kalau Duolingo berapa? Kalau Duolingo sendiri minimalnya 100, terus untuk IELTS? IELTS-nya 6 dan 6 udah bisa ya. Iya, 6 sudah bisa daftar kok. Iya, tapi buat sampai 6 itu ya berdarah-darah juga ya. Iya, Bu, bener. Iya, oke. Terus habis itu kamu daftar, terus ikut seleksi. Nah, itu nunggu pengumumannya kira-kira berapa lama tuh? Untuk nunggu pengumumannya sebenarnya juga lumayan lama sih, Bu, karena kita kan seleksi internal dulu, terus kita dari Aero ada announcement buat nominasi siapa saja yang keterima di ICT ini, lalu nanti setelah itu dikirimkan ke diktinya untuk dilakukan seleksi proposalnya itu. Jadi kurang lebih selama 1 bulan gitu, Bu. Kalau boleh tahu isi proposalnya itu seputaran apa, Ham? Mungkin atau ada motivation letter atau apa gitu? Ya. Sebenarnya waktu saya daftar itu ada isi form juga. Di situ tuh ada pertanyaan-pertanyaan kayak essay gitu yang kita harus isi, seingat saya gitu, dan juga ngumpulin dokumen gitu. Nah, kemungkinan besar yang ada di proposal itu sendiri ada CV dari mahasiswa Oh ya, nomininya ya? Iya, betul, nominasi itu, terus ada tes bahasa Inggris atau English Proficiency Test, dan juga ada beberapa mungkin motivational letter gitu. Iya, harusnya sih ada ya, biasanya ada kalau motivation letter tuh. Iya. Jadi kamu mendaftar program ini tuh motivasi kamu apa, Iya, rencana betul. kamu ke depan apa, kan begitu ya? Iya, betul. Biasanya begitu. Terus, nah ini Ham, kamu kan dapetnya di Asia University, Iya. Thailand, mana? Taiwan. Taiwan. Iya. Gimana sih? Taiwan. Nah, kan dapetnya di AU. Iya. Nah, itu milih atau dipilihin sama Aero atau dipilihin sama diktinya atau gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya dari UMM sendiri tuh ada partnership dengan 7 universitas Ya. mitra luar negeri. Ya, Itu ada yang dari Kolombia, Thailand, Cina, dan Taiwan. Waktu itu sih sebenarnya pengennya sih dapat yang di Thailand ya, Bu, karena peringkat dan reputasi kampusnya itu bagus gitu. Nah, ternyata kampus-kampus selain Asia University itu menutup program kelas virtual atau kelas daring gitu. Jadi ya satu kampus yang menyediakan program kelas daring itu hanya Asia University gitu. Jadi ya otomatis mahasiswa yang keterima di ICT dari UMM itu langsung masuk di Asia University gitu. Oh iya. Saya ingat waktu itu Aero itu minta Bu Iva carikan mahasiswa juga dari adik tingkatmu itu buat ikut ICT tapi dibiayai sama kampus di Wave. Jadi kan UMM sama AU itu sudah MOU-an, nah jadi di Wave gitu loh, gratis gitu. Nah itu tuh dari Aero tuh bilang katanya ini yang dibuka secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi. Iya gitu. Sedangkan yang lain itu udah nggak bisa gitu. Terus akhirnya kan ditaruh di AU semua ya. Nah itu kamu ikut berapa mata kuliah tuh di situ? Untuk di Asia University saya ngambilnya 2 mata kuliah saja. Itu ada auditing dan juga Economy Investment and Taiwan Culture. Gitu. Nah, itu gimana kesan? Gimana pernah merasakan kuliah, ikut kuliahnya profesor dari Taiwan kan waktu itu? Nah, gimana nih? Kesannya gimana kesannya sebenarnya kalau misalnya overall secara keseluruhan kuliahnya dengan profesor di sana tuh sangat komunikatif ya, walaupun kita ada language barrier antara Indonesian citizens dengan Taiwan citizens-nya itu sendiri.
Jadi kita masih tetap berusaha untuk komunikasi di line gitu, dan juga sistem pendidikannya di sana tuh biasanya tuh kita disediakan feedback gitu. Jadi iya, di setiap pembelajaran. Jadi kayak seberapa mana Anda memahami materi ini, apa yang perlu diimprove dari materi ini. Terus biasanya itu dikasih skala gitu 1 sampai 5. Seberapa pahamkah Anda dengan materi ini gitu. Jadi kita bisa self assessment gitulah tentang materi yang udah dipaparkan oleh dosen gitu. Jadi ya bisa saling ngasih feedback, dan juga komunikasi di sana tuh juga bagus ya, walaupun ya masih kadang-kadang tuh ngeblank gitu. Bahasa ini apa ya, ngomong Iya, apa betul. gitu ya, kadang-kadang masih gitu karena kadang ngomongnya terlalu cepat atau Iya, apa. betul. Nah itu kalau kamu private chat ke profesornya tuh masih mau bales nggak kayak gitu-gitu, atau di sana tuh budayanya kayak gitu nggak? Kalau di sini kan kayak kamu Bu Iva kapan grup saya bisa gitu. bimbingan gitu ya, atau kan biasanya saya bilang tidak, jangan private chat karena nanti ketumpuk gitu. Kalau di sana gimana Ham? Budayanya? Oke, baik. Dulu tuh saya pernah chat juga sama profesornya itu tentang tugas gitu kan, Bu. Dan ternyata cuman di-read aja. Jadi saya follow up lagi ke grupnya, dan ternyata baru dibalas. Nah gitu. iya kan, sama Ya, kan? Berarti jadi kan hampir sama kayak Bu Iva kan? Iya, sama aja. Itu bukan nggak mau balas Ham, tapi memang ketumpuk chatnya. Iya. Saking banyaknya yang ngechat jadi ketumpuk Nah, gitu. iya, betul. Terus kalau kuliahnya sendiri tuh hampir sama kayak di sini atau gimana? Ada presentasi, ada kayak project-project gitu atau gimana? Untuk kuliahnya di sana sendiri tuh saya rasa lebih ke studi kasus gitu sih, Bu. Jadi ada di mata kuliah auditing itu kita nge-review auditor report dari perusahaan yang ada di Taiwan, perusahaan manufaktur waktu itu. Dan kita disuruh nge-review auditor reportnya itu kayak ini opini auditnya apa ya, terus laporan keuangannya ini menunjukkan di profit atau di loss gitu. Dan jadi masih basic ya? iya, Basic banget ya? masih basic untuk auditingnya. Tapi kalau misalnya di ekonomi investment, itu sama saja sih. Jadi kita juga ada studi kasus, kita nge-review paper, tapi papernya itu harus lebih, lebih dari 30 halaman gitu, Bu. Soalnya kita juga harus ngebuat resume, itu dibuat di PowerPoint, dan juga itu tuh, minimal PowerPoint-nya itu 30 slides gitu. Jadi kita harus ngisi semua slides-nya itu dengan materi-materi yang ada di paper gitu. Tapi di sana juga ada kuis sih, Bu. Jadi kuisnya juga pilihan ganda gitu, dan bisa bisa mudah lah dikerjakannya yang di mata kuliah auditingnya itu. Iya, jadi ya mirip, ya hampir sama ya kayak di sini kan juga gitu. Ada midterm, final test? Iya, tapi sama? sebelum midterm sama end term test itu kita review materi dulu, Bu. Jadi kita totalnya itu ada 18 pertemuan di sana gitu. Jadi reviewnya itu kayak biasanya sih kuis, kalau nggak kuis ya di di materi-materi sebelumnya itu dijadiin satu di situ semua, jadi dibahas semua, mana yang bingung bisa didiskusiin langsung sama dosennya itu. Oke, luar biasa. Jadi emang interaktif juga ya. Iya, Nah itu Bu. pemirsa, kalau mau ngerasain kuliah negeri coba sendiri. Buat adik-adiknya Ilham nih, siap-siap nih habis ini nanti insya Allah semester depan ada summer ini ya. Iya, Bu. Dari AU juga akan dibuka, dan mungkin dari beberapa universitas yang sudah kerjasama dengan UMM. Ditunggu aja infonya. Terus ini Ham, kesan kamu selama ikut ICT tuh gimana Ham? Seneng, happy, sedih, menderita? Oh iya. Jadi kesan saya selama ikut program ICT itu sangat senang sih, Bu, karena emang dari dulu, dari SMA saya punya goals yang mana saya at least setidaknya 1 kali ikut pertukaran mahasiswa atau pertukaran budaya gitu. Emang di kamu luar, seneng ya? Iya, di Passion. luar Indonesia gitu. Dan ternyata selain pertukaran mahasiswa, kemarin juga dapat pertukaran budaya juga kan melalui model United Nations yang pernah saya ikuti itu. Dan juga untuk untuk hal-hal lainnya sih juga menarik untuk mendapatkan pembelajaran dari orang-orang sana gitu, karena juga selain kita dapetin materi tentang
perkuliahan kita juga ada pertukaran budaya juga yang dibawakan oleh dosen gitu, dan juga dosennya juga alhamdulillah sangat welcome gitu sangat ya. welcome, sangat komunikatif gitu. Jadi ya bisa enjoy lah, santai gitu. Cuman biasanya sih ya tertekannya biasa sih Bu, sama tugas ya. Iya. Ya, tugasnya biasanya sih langsung banyak gitu, dan juga kita kan harus use English for all of the whole assignment gitu. Jadi ya of course, kita kuliah di negara orang. iya betul. Iya ya gitu ya, paling itu aja ya kendalanya di bahasa sama deadline tugas gitu ya. Oke, nah ini buat adik-adik kamu Ham yang pengen daftar ICT, tapi sebelum ke situ kayaknya ya nih, setahu Bu Iva tuh kan sebenarnya banyak ya kesempatan pertukaran pelajar itu kan banyak banget, ada ISMA juga kan. Nah ini bentar lagi juga dibuka, stay tune terus, jangan lupa pantengin tuh Instagram Airo. Iya betul, bentar lagi mau buka. Itu juga mau dibuka gitu. Nah, kamu pernah ikut ISMA nggak? Pernah nyoba nggak ikut ISMA? Pernah nyoba Bu, cuman kemarin belum rezeki aja sih. Itu kalau ISMA itu negara tujuannya kita yang tentuin sendiri apa gimana? Apa dibagi? Of course kita bisa kita pilih bisa sendiri, dan itu tuh banyak banget negara yang bisa kita pilih gitu. Jadi ya bisa bisa milih sesuka hati, dan bisa sampai Eropa, bisa sampai Amerika, sampai kemana-mana kan itu ya. Ada yang dari Amerika Latin juga kayak Chili dan lain sebagainya. Oh iya, jadi hampir kayak seluruh dunia bisa tuh. Nah itu tuh bentar lagi dibuka, ingat pantengin terus. Terus nih harapan kamu nih Ham ke depannya buat adik-adik tuh apa yang pengen ikut ICT, pengen ikut ISMA, tapi mereka nggak percaya diri sama, aduh kayaknya nanti bahasa Inggris aku tuh kurang gitu, nanti nilai bahasa Inggrisku tuh kurang gitu, padahal belum mencoba, tapi udah mundur duluan gitu loh, biasanya kan ya, Bu. Biasanya tuh anak-anak tuh gitu Ham, gimana sih kayak mereka pengen tapi kayak merasa insecure gitu. Nah itu gimana cara mengatasi itu, kan kamu pernah merasakan itu juga ya? Pastinya. Sebenarnya jadi mahasiswa tuh banyak banget opportunity yang bisa kita dapatkan selama jadi mahasiswa. Karena saya yang udah semester akhir ini udah merasakan sekali kalau misalnya jadi mahasiswa tuh banyak banget loh opportunity-nya yang bisa kita dapetin gitu. Kayak misalnya ikutan magang, terus ada ikutan pertukaran mahasiswa, pertukaran budaya dan lain sebagainya. Itu tuh banyak banget. Kayak ikutan MUN, terus ada pertukaran mahasiswa. Of course kalau pertukaran mahasiswa itu kan jadi mahasiswa dulu kan. Kita kan nggak bisa kalau udah kerja tapi pertukaran pekerjaan itu kan nggak ada. Mungkin kalau mau studi lanjut ya bisa tapi kalau pertukaran tapi tergantung perusahaannya juga. Perusahaan juga. Misalnya kamu kerja di multinational company atau kalau enggak di international company gitu bisa. Misal nih ada temanku yang kerja di anaknya Samsung gitu, tapi dia dikirim ke Korea. Kayak gitu-gitu tuh bisa. Bisa. Gitu. Jadi mungkin kurang ada privilege kalau misalnya kerjanya bukan di multinational company. Betul. Tapi kalau yang yang lokal-lokal ya pastinya beda ya. Oke, itu. Nah, yang terakhir nih Ham, kamu kan sudah semester 7 nih. Nah, dalam sampai dari semester 1 sampai semester 7 itu kamu merasakan support dari prodi nggak? Prodi akuntansi itu terhadap apa yang kamu inginkan tuh disupport nggak? Misalnya kamu butuh tanda tangan tuh mudah nggak? Kayak gitu-gitu. Oke. Jadi selama saya mempersiapkan dokumen untuk beasiswa, baik itu beasiswa ataupun beberapa dokumen yang selain beasiswa, selama ini saya nggak ada menemukan kendala sih Bu, karena dosennya juga komunikatif. Kalau misalnya saya chat sekarang Bu, nah besok saya minta tanda tangan ya Bu gitu. Jadi fast respon juga dosennya gitu. Itu dia prodi akuntansi keren kan, ya gitu fast respon banget dosen-dosennya. Jadi sangat membantu untuk semua pemenuhan dokumen-dokumen itu sih Bu. Gitu. Jadi sangat terbantu. Iya, oke. Good. Thank you very much for today. Terima kasih banyak ya Ham udah hadir di sini, udah sharing-sharing gitu. Ada yang mau disampaikan lagi buat adik-adiknya untuk memotivasi mungkin? Oke. Jadi buat adik-adik dan juga teman-teman mungkin ya, kalau misalnya I hope
selama jadi mahasiswa itu banyak banget opportunity yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa memanfaatkan itu loh dari opportunity yang ada gitu. Jadi selama jadi mahasiswa so go for it gitu. Karena mungkin kalau selama kalian sudah lulus, udah jadi udah bekerja gitu, kalian mungkin lebih fokus ke karir kah atau fokus ke keluarga atau mungkin ke hubungan gitu. Jadi jadi udah berkurang lah ya opportunity-nya gitu. Jadi ya go for it gitu untuk ambil kesempatan yang udah ada di depan mata, karena juga kesempatan itu nggak datang dua kali kan gitu. Betul, sip, thank you Ham. Oke ya, buat adik-adik tingkatnya Ilham nih yang masih semester 1, semester 2, semester 3, wah itu masih panjang sekali, banyak sekali kesempatan yang bisa diambil, dan kalian kalau mau konsultasi juga bisa datang ke Prodi Akuntansi gitu ya. Oh ya Bu, saya juga bisa sih kalau misalnya ada yang mau review CV gitu atau review essay gitu, saya bersedia membantu. Sip, nah itu nanti kalau mau tahu nomor HP-nya Mas Ilham, tanya ke saya. Karena nggak ada di deskripsi ya, tidak dipublikasikan. Oke, Prodi Akuntansi juga sangat support untuk kalian yang ingin cari-cari beasiswa, ingin pertukaran pelajar dan sebagainya gitu. Dan insya Allah kita semua pas respon kok. Insya Allah. Iya, oke. Time is up. Thank you for today. Saya harap semuanya berjalan lancar, skripsinya lancar gitu ya. Itu kan tergantung saya juga. Terus cepat lulus gitu. Nanti kalau sudah lulus jangan lupa sama adik-adiknya, sama dosen-dosennya gitu ya. Oke, thank you, terima kasih sudah menyimak podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.